Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para habaib, alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh, semuanya yang kami hormati lagi kami muliakan, wabil khusus kepada pengasuh majelis rutinan malam Senin Wage akhina fillah walillah As-Sayyid Al-Ustaz Hasan bin Muhammad Shadiq bin Al-Habib Hadi bin Hussein Al-Hamid, dan juga kepada guru saya, Ustadz Amin. Beliau guru saya mulai dari nol ya, Ustadz Amin ini guru saya mulai dari nol. Di antara sekian banyak Ustadz saya yang paling banyak ngajari kitab saya Ustadz Amin. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa duduk ada di sini sementara guru saya ada di bawah. Hilang ilmunya saya nanti. Nah, akhirnya nggak jadi ceramah, baca Fatihah nggak bisa nanti. Tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan satu keberuntungan buat kita bisa hadir dalam rangkaian acara di malam hari ini, yang mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini mendapatkan nadharah dan rahmat dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sari As-Salghati, seorang tokoh sufi, ulama sufi terkenal. Beliau pernah mengatakan, man qasada maudhi'an yugra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumah menuju suatu tempat yang di tempat itu dibacakan maulidnya Nabi. Maulid Simtudurar, mau maulid Barzanji, mau maulid Dhiaul Lame, mau maulid Azab, mau burdah, atau maulid yang lain, maulid diba misalkan, pokoknya tidak kita keluar rumah menuju satu tempat kecuali untuk menghadiri acara maulid. Faqad qasada raudhan min riyadil jinan. Maka hakikatnya dia bukan keluar dari rumah menuju tempat ini, tapi hakikatnya dia keluar dari rumah menuju kebun daripada kebun-kebun surga. Kalau kepingin tahu surga dunia, tempat di mana kita duduk sekarang, maka barang siapa yang insya Allah pernah duduk di surga dunia, itu adalah tanda bahwa dia kelak di akhirat akan duduk di surganya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Li'annahu lam yaksid dhalikal mawdi' illa limahabbatihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada tujuan kita hadir ada di malam hari ini kecuali satu, sebagai wujud akan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tanya kepada hati kita masing-masing, apa tujuan kita hadir sekarang? Kalau bukan dalam rangka mewujud nyatakan semampu kita dari apa yang kita miliki. Selagi kita dikasih umur, sehat, kaki bisa berjalan dan lain sebagainya, kita gunakan untuk mewujud nyatakan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan sudah jaminan
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepadaku bukan hanya sekedar masuk surga, tapi duduk bersama Rasulullah nanti ada di surga. Surga itu akan hampa, nol nilainya kalau kita nggak duduk sama Nabi ada di surga. Misal panjenengan semuanya merantau, mungkin ada yang ke Malaysia, mungkin ada yang ke Hong Kong, mungkin ada yang ke Saudi, mungkin ada yang ke Singapura. Saya mau tanya, orang merantau 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun dia nggak pernah pulang nyari uang, nyari nafkah. Ketika pulang dia cari siapa? Yang dia cari siapa? Kita sebagai anak ketika pulang ke rumah yang kita cari adalah orang tua. Bisa dibayangkan anak merantau 10 tahun, 20 tahun pulang yang dicari orang tua tapi orang tuanya nggak ada. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Walaupun fasilitas rumah lengkap. Walaupun isi garasi penuh, isi lemari penuh, isi kulkas penuh, isi kamar penuh. Tapi kenikmatan itu semuanya akan terasa hampa, terasa nihil, terasa nol. Kenapa? Tujuan saya pulang ke rumah bukan untuk lihat isinya lemari, bukan cuma untuk sekedar lihat isinya garasi, tapi saya pulang ke rumah untuk cari orang tua. Kalau sudah nggak ada orang tua, nggak ada hasrat buat saya untuk lihat garasi, lihat lemari, lihat berangkas, lihat isinya rumah, nggak ada. Nol itu semuanya. Begitulah ketika kita nanti pulang ke surga. Kalau ada jarak antara kita dengan surga, kalau ketika kita masuk surga ada jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga, cuman Rasulullah di mana, kita di mana? Rasulullah di atas fi jannatil firdausil a'la, tapi kita di bawah. Maka saat itulah kita tahu betapa mahalnya kedekatan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita sekarang mudah-mudahan bukan hanya mengantarkan kita masuk surga, tapi duduk bersama Rasulullah ada di surga. Pernah ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini rumahnya dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering duduk bersama Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, peluk cium tubuh Rasulullah, jihad bareng Rasulullah, sering. Singkat cerita, karena kesibukannya Thauban, 2 hari 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban nggak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hari 3 hari. Setelah 3 hari nggak sengaja Rasulullah berjumpa dengan Thauban, papasan. Nggak sengaja. Maka ditegur oleh Rasulullah, "Assalamualaikum ya Thauban." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." "Thauban, kok kelihatan pucat? Muka kamu kok kelihatan pucat? Tubuh kamu kok agak kurusan? Baru 2 hari 3 hari nggak ketemu. Kenapa? Sakit Thauban?" "Enggak ya Rasulullah, alhamdulillah sehat." "Ada masalah?" "Enggak, beres semua masalah saya Rasulullah." "Terus kenapa kamu kok baru nggak ketemu aku 2 hari 3 hari kok kelihatan kurus, kelihatan pucat?" Apa kata Thauban? "Menahan rindu kepada Anda ya Rasulullah. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak." Ini Thauban ini bertahun-tahun ketemu Rasulullah, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, padahal nggak ketemu cuma 2 hari 3 hari. Lah kita ini nggak pernah ketemu Rasulullah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, makan kok enak, tidur kok nyenyak. Loh, yang lebih pantas kangen itu kita daripada Thauban. Thauban itu ketemu bolak-balik sama Rasulullah baru 2 hari 3 hari, 2 areh telo areh, tak temo, tak kepanggi. Betul. Campur ya. Cuma 90% Indonesia masih. Iya, insya Allah kalau sering-sering diundang ke sini, insya Allah lancar ini, insya Allah. Baru 2 hari 3 hari gak ketemu, makan gak enak, tidur gak nyenyak, sampai kurus, mukanya pucat. Ini daerah apa ini namanya ini? Sumber Dawe. Iya, gemuk-gemuk orangnya ini. Makmur semuanya ini. Padahal gak ketemu Rasulullah. Nggak pernah sholat di belakang Rasulullah. Apa nggak kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kangen. Duduknya kita ini adalah menunjukkan betapa kangennya kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina bagi.
Duduknya kita ini walaupun ya sebentar, dari sebulan berapa jam kita duduk. Tapi inilah apa yang kita mampu untuk menunjukkan, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu dan rindu kepadamu. Kerong, kangen kepada Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Thauban, sekarang sudah ketemu. Lega dong perasaan kamu. Seneng ya? Enggak ya Rasulullah. Lebih daripada itu ya Rasulullah. Sekarang aku boleh ketemu, tapi besok bisa jadi kita berpisah lagi ya Rasulullah. Mungkin kemarin 2 hari 3 hari, tapi mungkin besok 2 bulan 3 bulan ya Rasulullah, bahkan selamanya. Entah Anda yang meninggal dunia lebih dulu atau saya yang meninggal dunia lebih dulu. Dunia ini ya Rasulullah tempat ketemu, tempat pisah. Tempat ketemu, tempat pisah. Yang saya pikirkan bukan di dunia ya Rasulullah. Kalau saya kangen di dunia, jarak rumah saya dengan rumah Anda dekat, jarak rumah saya dengan masjid Anda dekat. Tapi yang saya khawatirkan nanti ada di akhirat ya Rasul. Kalau Anda jelas di surga tertinggi ya Rasulullah, Thauban di mana ya Rasul? Lihat, Thauban, sahabat yang luar biasa, masih khawatir akan nasibnya beliau ada di akhirat. Lah bagaimana mungkin orang sumber dawi surga, selamat, innallaha ghafurur rahim. Tahu sembayang burini sopo, tahu perang, tahu jihad, subuh sih jam 8 ngomong selamat. Utang si akeh kok ngomong surga. Apa nggak protes kalau kita masuk surga orang yang punya utang sama kita, yang utangi kita? Sampai orang yang punya utang itu nggak disolati sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thauban ya Rasulullah, yang saya pikirkan bukan hanya di dunia, tapi bahkan di akhirat lebih-lebih ya Rasulullah. Kalau engkau jelas tempatnya di mana, Thauban nggak jelas tempatnya di mana. Dan asal engkau tahu ya Rasulullah, sekalipun aku masuk surga, tapi kalau ternyata ada jarak antara aku denganmu ya Rasulullah, itu bukan lagi surga bagiku ya Rasul. Duduk surga maneh, benih surga, bukan surga lagi ya Rasulullah. Kalau ternyata aku duduk di bawah, engkau di atas. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Syaikh Maulid Simtud Duror yang kita baca mengatakan, fi jannatin masyagani min wasfiha illa liqonil hibbi fiha khayyama. Yang membuat beliau tertarik dengan surga itu adalah kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan intan permata, bukan emas berlian dan istana, apalagi bidadari. Bukan, bidadari itu kelasnya pembantu. Nanti ada di surga. Intan permata, emas berlian dan istana itu mahal di dunia karena nggak semua orang punya. Tapi nanti di surga emas, perak, intan permata, berlian semua orang punya, sampai diinjak pakai kaki. Artinya apa? Emas, intan permata, berlian nanti di surga barang remeh, barang murah. Masa kita tertarik masuk surga hanya karena sesuatu yang kita injak-injak pakai kaki? Semua orang dapat itu nanti. Tapi hendaknya tujuan kita masuk surga adalah karena Rasulullah. Sama seperti anak yang merantau puluhan tahun, tujuan dia pulang adalah untuk ketemu dengan orang tuanya karena rindu dan kangennya dia kepada orang tuanya. Sebaliknya ya Rasul, kata Thauban, kalau seandainya aku masuk neraka, di dalam neraka nggak ada siksa kecuali satu. Tidak mungkin, mustahil orang yang masuk neraka ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Ketahuilah, seandainya nggak ada siksa di neraka kecuali itu, bagiku itu adalah cukup sebagai siksa ya Rasulullah. Kalau orang sumber dawi lain lagi, misal neraka itu nggak ada apinya, neraka itu nggak ada malaikat yang tega, malaikat yang hilabun sidat, nggak ada malaikat yang bengis, malaikat yang kejam atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu nggak ada setrika, di neraka itu nggak ada panas. Cuman satu siksa penghuni neraka, nggak mungkin ketemu Rasulullah. Mungkin kita berpikir gak sepira medeni lek ngono neraka. Mek gak ketemu Kanjeng Nabi. Itulah. Kalau Thauban ya Rasulullah, seandainya di dalam neraka nggak ada siksa kecuali
Saya harus tersiksa dengan menahan rindu kepadamu yang gak bakal ketemu ujung-ujungnya. Nahan rindu tapi gak bakal ketemu obatnya. Pak, Bu, Mas, Mbak, semuanya teriatan situ aja. Saya mau tanya, orang itu kalau kerong, obatnya apa? Nah, namanya orang kangen itu obatnya ketemu. Orang masuk surga, orang masuk neraka, nggak mungkin ketemu Nabi, berarti dia tersiksa dengan kerinduannya. Maka Thauban mengatakan, cukup bagiku itulah siksa yang pedih ya Rasulullah. Nggak nunggu disetrika, dipecut malaikat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk disiksa. Cukup rinduku tidak dipertemukan dengan obatnya, itu adalah siksa ya Rasulullah. Dalam nggak? Dalam maksudnya Thauban ini. Sehingga ketika Thauban menyampaikan hal seperti itu kepada Rasulullah, yang jawab Allah. Ketika Thauban mengeluarkan unek-uneknya kepada Rasulullah, yang jawab Allah. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang akan digolongkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para anbiya, siddiqin, syuhada, solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Para anbiya, syuhada, solihin, mereka semuanya adalah sebaik-baik teman duduk nanti ada di surga. Thauban punya kangen seperti itu. Pertanyaannya, di mana kangennya kita kepada Rasulullah? Thauban punya kerinduan sedalam itu. Sedalam apa kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Motivasi utama kita masuk surga karena Rasulullah. Takutnya kita masuk neraka karena Rasulullah. Bukan kita semangat untuk masuk surga karena intan, berlian, bidadari. Bukan kita takut masuk neraka karena malaikatnya, karena apinya dan siksanya. Gak ada lain kecuali kita kepingin masuk surga karena Rasulullah. Takut masuk neraka karena takut berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan beliau pernah menegaskan, menyampaikan dengan tegas kepada kita satu hal. Rasulullah bahkan sampai sumpah untuk meyakinkan kita ketika mendengar sabda Rasulullah ini. Ama wallahi, ketahuilah demi Allah aku bersumpah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah aku bersumpah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Rasulullah bersabda, demi Allah aku yang paling bertakwa. Berarti yang paling mulia di antara makhluk semuanya siapa? Rasulullah. Berarti yang paling mulia di antara makhluk semuanya siapa? Kurang banter. Yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah tafsir diriwayatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu kalau baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan dibaca min anfusikum, tapi dibaca min anfasikum. Telah datang seorang rasul dari yang terbaik di antara kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Telah datang seorang utusan Allah, bukan hanya sekedar dari golongan manusia, min anfusikum, tapi min anfasikum, dari golongan yang paling baik di antara kalian. Intinya tidak ada manusia yang keutamaan, kemuliaan mereka melebihi daripada keutamaan dan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, banyak ya kalau mau dibahas semua kemuliaannya Rasulullah bisa sampai subuh.
Al-Habib Aliyah Habsyi aja mengatakan kita baca Maulid Simtud Durar itu ada 14 fasal. Ada 14 fasal. Beliau butuh 12 fasal. Butuh 12 rawi untuk sadar kalau ternyata kalau mau dibahas ini kemuliaannya Rasulullah nggak ada habisnya. Nggak ada ujungnya. Sehingga di pasal ke-13 beliau mengatakan wala gadit tasofa sallallahu alaihi wasallam mimma hasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. 12 pasal beliau rangkum satu persatu kemuliaannya Rasulullah. Pada pasal ke-13 beliau mengatakan telah betul-betul tersifati Rasulullah dengan sekumpulan akhlak yang mulia. Yang kalau mau dirangkum semuanya habis ini kertas, terasa sempit ini kertas, nggak bakal cukup. Makanya beliau mengatakan di fasal ke-14 doa sudah. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natiqun bifami. Nggak ada seorang penyair siapapun dia yang bisa merangkum secara utuh kemuliaan demi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami Allah tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Tidak ada yang dipuji. Tidak ada nabi yang dimuliakan sampai nama-namanya dimuliakan kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling diutamakan, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut nama-nama para anbiya selain Rasulullah, Allah cukup hanya dengan memanggil namanya tok. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Ya Musa aqbil wa la takhaf. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wa nadainahu ayya Ibrahim ya Yahya ya Ibrahim ya Nuh. Cukup nama, nggak dipanggil dengan ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi, nggak ada. Tapi sebaliknya kalau untuk Rasulullah SAW tidak pernah Allah menyebut nama mulia Rasulullah kecuali pasti disertai dengan gelar kemuliaannya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wah, apalagi han nabi ya ayyuhar rasul banyak. Toha, Yasin, intinya Allah tidak pernah menyebut nama Rasulullah saja. Selalu disertai dengan sifat kemuliaannya atau gelar kehormatannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Betul-betul Allah meninggikan kemuliaan nama Rasulullah. Makanya kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, ada kewajiban buat kita untuk nyaut sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Wajib. Kita kalau mendengar nama Nabi Adam disebut, nggak ada kewajiban buat kita nyebut alaihi salam. Nggak ada. Bagus, bagus. Ketika saya ceramah nyebut namanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Bagus, tapi nggak wajib. Kalaupun nggak dosa. Tapi untuk nama Rasulullah SAW wajib setiap kita mendengar nama beliau disebut di depan kita, nama beliau sampai ke telinga kita, nyaut, jawab sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Pernah Rasulullah khutbah, ketika naik ke atas mimbar, gak ada yang doa, gak ada apa, tiba-tiba Rasulullah bilang amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada yang doa tapi bilang amin sampai 3 kali. Turun dari khutbah, satu sahabat tanya, ya Rasulullah, kami saksikan, kami lihat, kami dengar dari Anda sesuatu yang gak biasa. Apa itu? Gak ada yang doa tapi Anda bilang amin, amin, amin ya Rasulullah. Oh, tadi Jibril yang doa.
Kok 3 kali? 3 kali Jibril doa. Dan 3 kali pula Jibril memerintah aku untuk mengamini doanya. Salah satunya adalah, celaka wahai Muhammad ya Rasulullah. Siapa orang man dzukirta indah walam yusalli alaik. Walam yusalli alaik. Celaka wahai Rasulullah, barang siapa yang disebut di hadapan engkau namamu, di hadapan dia namamu, tapi dia tidak menyaut, tidak menjawab dengan sholawat kepadamu. Qul amin ya Rasulullah. Katakan amin ya Rasulullah. Amin, amin. Jadi kalimat atau ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya perintah itu al-amr yadullu alal wujub. Perintah itu hukum dasarnya adalah wajib, hukum dasarnya. Kecuali ada dalil lain yang mengatakan itu adalah sunnah. Ya, itu usulnya begitu. Intinya kalau ada perintah, hukum dasarnya itu adalah wajib. Shollu wasallimu itu perintah. Berarti ada kalanya kita ini wajib bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Khilaf di antara ulama, salah satu khilafnya adalah mengatakan wajib bersolawat dan mengaturkan salam kepada beliau ketika kita mendengar nama Rasulullah. Kenapa? Kalau nggak nyaut, nggak jawab solawat, maka didoakan Jibril masuk neraka, nggak selamat, dan doanya Jibril diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk kita nyaut Sallallahu Alaihi wajib. Karena itu majelisnya manfaat, tapi nggak semua orang yang datang bisa ngambil manfaat. Tanahnya subur, tapi tidak semua orang yang bisa menanam lantas bisa memanen. Ada yang datang pulang panen, ada yang datang gagal panen. Siapa yang datang ke majelis tapi gagal panen? Ketika nggak ngeregani, nggak menghormati dan menghargai nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di hadapannya. Kita ini kalau enak-enak makan atau ngeleset, tahu ngeleset ya? Apa namanya ini? Nyender. Ya ngantuk, nggak ngantuk gitu, nyender. Tahu-tahu ada orang tetangga kita atau teman kita di luar rumah manggil-manggil nama anak kita. Pasti yang enak-enak makan berhenti dari makan. Kenapa? Anakku tasing diceluk. Yang dipanggil anak saya. Yang tadinya nyender hilang ngantuknya. Langsung keluar dari rumah. Kenapa kamu panggil anak saya? Bukan, saya nggak panggil anak kamu. Cuman anaknya orang namanya sama dengan anaknya kamu. Ada respon. Dari makan berhenti dia dari makan. Yang mungkin tadi nyender bangun hilang ngantuknya. Kenapa? Nama yang dipanggil ada di hatinya. Saya punya anak namanya Abdul Qadir. Misal saya enak-enak nyender, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Ada tetangga bengak-bengok, teriak-teriak, jerat-jerit, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Saya khawatir, opo anakku. Kenapa anak saya? Keluar, hilang ngantuknya saya. Enak-enak makan, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Oh takut saya. Mungkin yang dipanggil anak saya. Karena nama anak saya ada di hati saya ngerespon. Makan berhenti makan. Nyender hilang ngantuknya, keluar. Ternyata anaknya orang lain namanya sama. Iya enggak? Kita pun kalau mengalami hal yang sama pasti ada respon. Takut kita. Karena nama yang dipanggil ada di hatinya kita. Sebaliknya kalau ada orang disebut nama Rasulullah nggak nyaut, dipertanyakan nama Rasulullah ada di hatinya apa enggak? Apakah nama anak kita lebih utama daripada nama Rasulullah? Cintanya kita sama anak bagus, tapi nggak boleh ngalahkan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap saya sebut nama Rasulullah jawab seperti ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti ini seharusnya. Mau 1000 kali, 1000 kali. Kenapa? Karena itu semuanya kembalinya kepada kita. Saya kasih contoh. Kesel beb, leso beb. Yang ceramah nyebut terus namanya Rasulullah. Lah leso beb, kesel beb. Jawab balak-balik. Wis gini aja. Setiap saya nyebut nama Rasulullah, jenengan jawab sallallahu sewu. Berarti lek ping 1000 berapa? 1 juta. Kro senteng apa gak moro-moro? Hilang lesohnya tadi itu. Hilang capeknya tadi itu. Tak bayar 1000 wae.
Pokok sampean jawab sallallahu alaihi wasallam 1000. Ping 1000 1 juta. Kerasa enteng? Loh, jarine leso iku mau. Malah mungkin jenengan nantang, Beb, lek esok sing sering Beb nyebut namanya Rasulullah Beb, lumayan. Mulai saulan kas munggah kaji aku Beb. Itulah kita kalau dunia ini tertarik, tapi hati kita perlu dipertanyakan, ada nggak Rasulullah di situ? Hati, ya, tingkah laku itu nggak bisa membohongi isi hatinya kita, nggak bisa. Itu cermin. Kalau tingkah laku kita kotor, berarti ya memang hati kita kotor. Nggak mungkin baju hijau ada di depan cermin jadi merah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah, maka wajib kita nyaut dalam sholawat kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sholat nyebut semua nama Nabi tapi lupa, kelepain nggak nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sah apa nggak sholatnya kita? Nggak sah. Semua Nabi disebut, mulai Adam sampai Isa, tapi nama Rasulullah lupa, nggak disebut, nggak sah. Sebaliknya cukup nama Rasulullah tok disebut, nama lain para anbiya nggak disebut, sah nggak sholatnya kita? Sah. Tidak disebut nama Nabi Ibrahim kecuali di belakang nama Rasulullah. Kalau seandainya dalam sholat nggak wajib disebut nama Rasulullah, niscaya tidak ada satupun Nabi yang disebut namanya ada di dalam sholatnya kita. Jadi kemuliaannya Nabi Ibrahim itu norok buntek dengan kemuliaannya Rasulullah. Buntut, mengekor. Karena disebut nama Nabi Muhammad, maka disebutlah nama Nabi Ibrahim. Kalau seandainya nama Nabi Muhammad SAW tidak wajib disebut dalam sholat, niscaya tidak ada satupun Nabi yang wajib atau yang patut, pantas disebut nama mereka ada dalam sholatnya kita. Pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Tapi hadiahnya dari bebasan. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, pas beda tamu. Betul, saya ini kadang-kadang ngomong Madura ini atau ngempet, takut salah. Sampai ngakak, guyu ki mikir, guyu ngenyek apa guyu tepak. Pikir guyu ngenyek jarine suudon, guyu tepak yo gak aro tepak apa gak. Wis pokoke sak keperucutnya ya, saya ngomong bahasa Madura sak keperucutnya sudah ya. Sak lepasnya apa? Sak tepaknya ya, sak tepaknya. Jadi nggak saya atur-atur. Kalau saya atur-atur, cerong jam iki ceramah iki gara-gara mikirin basa Madura. Akhirnya sampai nggak delok Perancis Argentina mari ngono. Paham aku. Sumber dawe ambek Malang iki 11-12 urusan bal-balan nih, kurang lebih. Iya. Allahu Akbar, pas beda tamu ya Pak Bu. Assalamualaikum. Terus dijawab, waalaikumsalam. Batal napa tak batal sholat? Batal napa tak batal? Batal. Bib, yang ucap salam orang tuanya saya, Bib. Bib, yang ucap salam gurunya saya, suaminya saya, anaknya saya, siapapun jawab salam dalam sholat, Tapi ada satu sosok manusia, justru kalau kita tidak memulai salam kepada beliau, malah batal sholatnya kita. Paham kira-kira siapa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Semua orang mengucap salam dalam sholat, jangan dijawab. Kenapa? Batal sholatnya kita. Tapi untuk Rasulullah bukan jawab salam, malah kita yang memulai salam, kita yang olok salam, kita yang melempar salam. Kalau enggak malah batal sholatnya kita. Karena itu dalam tafsir kullama dzukirtu dzukirta ma'i ya Muhammad. Kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Setiap aku disebut, maka engkau disebut bersamaku. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu
Setelahnya apa? Setiap Allah disebut pasti setelahnya adalah Rasulullah. Pasti. Azan, syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah, pasti setelahnya adalah nama Nabi Muhammad yang disebut. Enggak mungkin enggak? Enggak mungkin enggak? Wes terakhir. Lumayan, 15 menit gas. Iya, kick off. Gak sabar gila ibu-ibu. Gak sabar turu wisan. Leso mulai dari tadi. Saya tambahi sedikit. Nama Bib, saya punya anak Bib. Saya kasih nama Idris, bagus. Ada? Ada, ya nggak apa-apa, bagus. Saya bilang bagus. Bib, saya punya anak Bib, bagus. Namanya siapa? Sulaiman Bib, bagus. Cuman ada nggak Bib kemuliaan khusus kalau dikasih nama Sulaiman, dikasih nama Idris, dikasih nama Musa, dikasih nama Ibrahim, Ismail akan begini Bib? Nggak ada. Sepanjang yang saya tahu nggak ada. Kemuliaan khusus, fadilah khosoh nggak ada. Bagus, itu namanya tafaulan. Barangkali gantengnya seperti Nabi Yusuf, kayanya seperti Nabi Sulaiman, bijaksananya seperti Nabi. Itu namanya tafaulan, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang datang, Beb, saya punya anak laki, Beb. Ah, dikasih nama siapa? Muhammad, Beb. Bagus. Muhammad, Beb, nama anak saya, Beb. Bagus. Ada nggak Beb fadilah khusus? Banyak. Jadi jenengan kalau punya anak laki dikasih nama Muhammad bukan hanya bagus, tapi ada kemuliaan khusus. Khusus kalau anak kita dikasih nama Muhammad. Dalam Musnad Al-Imam Al-Harith disebutkan di situ bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana lahu thalathatum minal walad, barang siapa orang tua yang dianugerahi, diberi dan dianugerahi oleh Allah 3 anak laki, walam yusammi ahadahum bi Muhammad, tapi 3 anak laki satu pun nggak dikasih nama Muhammad. Anak pertama dikasih nama A, anak kedua B, anak ketiga C, satu nggak dikasih nama Muhammad. Maka Rasulullah menegur dengan kalimat teguran yang keras. Faqad jahil. Apa jahil? Apa jahil? Kok mikir sampean? Rupanya 2 anak telur blas kalau jenenge Muhammad rupanya. Apa jahil? Sampean lho sing ngomong lho, kita aku lho. Barang siapa yang punya anak 3 anak laki, satu nggak dikasih nama Muhammad, bodoh, ceroboh, teledor kata Nabi. Makanya Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Syafi'i punya nama asli Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Ketika dapat kabar kalau beliau punya anak, maka langsung nggak mikir panjang. Laki apa perempuan? Laki, Imam Syafi'i kasih nama Muhammad. Loh, jenengan sendiri kan namanya sudah Muhammad. Loh terus apa? Anakku itu anak yang aku cintai. Maka tidak aku beri nama kepada dia kecuali dengan nama yang paling aku cintai. 10 anakku lanang, 10 kabeh jenenge Muhammad gak apa-apa. Kalau boleh saya pribadi, nama lengkap saya Muhammad Fahmi. Saya punya adik namanya Muhammad Umar, adiknya Umar namanya Muhammad Soleh. Semuanya ada Muhammadnya dulu sebelum saya mondok saya pernah tanya sama abah-abah, kalau ujung-ujungnya dipanggil Fahmi, Umar, Soleh, ada apa panjang-panjang pakai nama Muhammad di depannya? Kalau ujung-ujungnya dipanggil Fahmi, Umar, Soleh, ya sudah Fahmi, Umar, Soleh, nggak pakai Muhammad. Oh nggak bisa, nama Muhammad ini nama yang dipilih oleh Allah untuk makhluk yang paling mulia. Abah ini pokok kalau punya anak laki harus ada nama Muhammadnya. Saya jawab, ya sudah bah, kenapa ditambahi Fahmi, Umar, Soleh? Wes Muhammad kok mari wes. Masalahnya Fahmi, orang Sumberdawi ini kalau ada orang namanya Muhammad dipanggil Mat. Ada yang dipanggil Mehmet. Kupingnya abah ini panas. Kalau ada orang manggil nama Rasulullah nggak pakai hormat, kupingnya abah panas. Maka nama Fahmi, Umar, Soleh itu tumbal untuk menjaga kemuliaan nama Rasulullah. Fahmi dipanggil Mi, gak apa-apa. Umar Mar, Soleh leh, yang penting ojo Muhammad, buat celuk Mat. Itu jawabannya abah itu. Sebetulnya ada makna yang dalam di sini, jeru. Ini
Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Malah Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, Sami'tu ahlal Madinah yaqulun. Aku ini pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, ma min ahli baitin wa fihim man ismuhu Muhammad illa ruziqu rizqa khairin. Enggak ada rumah yang di dalam rumah itu ada penghuni yang namanya Muhammad, kecuali seluruh penghuni rumah itu dikasih nama Muhammad, dikasih rezeki kebaikan semuanya oleh Allah. Saya punya anak namanya Muhammad Abdul Qadir. Saya niru abah. Kalau misal ada rumah 5 penghuninya, 5 kepala, 1 kakak 5 kepala, bapak, ibu, 3 anak. Satu aja ada di antara mereka yang namanya Muhammad, kelima-limanya mendapat rezeki kebaikan, manfaat, barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, soleh, solehah, semuanya ada di situ. Bukan rezeki duit. Kalau rezeki duit, jangankan yang namanya siapapun dapat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua dapat. Tapi kalau rezeki kebaikan, rezeki yang khusus. Sehat, panjang umur, selamat. Oh, itu rezeki yang khusus. Mungkin rezeki kebaikan itu lebih mahal daripada rezeki duit, peseh, fulus. Lebih mahal sehat, lebih mahal daripada fulus. Sakinah, mawaddah, warahmah lebih mahal daripada duit. Anak soleh solehah itu lebih mahal daripada uang. Berangkat selamat, pulang selamat lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Mungkin itu bisa kita dapat apa-apa yang lebih mahal daripada uang karena sebab apa? Karena sebab ada di antara penghuni rumah kita yang namanya Muhammad. Saya tutup. Dawa enggak akhirnya ceritanya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma mengatakan begini. Nada munadin yaumal qiyamah, akan ada seruan nanti di hari kiamat. Man minkum ismuhu Muhammad falyagum. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad ngadeg, lanjeng, betul? Ya, betul ya. Manceng apa? Manceng ya. Hah? Lanceng apa? Sama. Bingung aku. Lanceng apa? Manceng, betul ya? Jaga. Siapa yang namanya Muhammad jaga? Bingung wis ya. Rujak ketemu pecel yang ini iki wis. Ngene iki lho. Nek gara-gara Prancis sampai Argentina ini. Kiamat, lek kiamat. Tapi kiamat saiki ya kan. Yes. Ya. Nanti di hari kiamat ada malaikat bilang, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad berdiri? Ayo ngadu kemana ya? Tak dalang mic. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad berdiri? Coba bayangkan. Enak-enak duduk di kantor polisi, kan hari kiamat, hari akhir itu hari yang genting, hari yang gawat. Kalau ada ibu-ibu hamil langsung brojol kiamat itu. Kalau ada ibu-ibu lagi nyusoni anak yang masih umur sehari 2 hari, lali sampai diuncalno anaknya. Orang tua nggak peduli sama anak nggak nyari orang tuanya, suami udah hilang cintanya sama istri dan lain sebagainya. Genting. Bayangkan, kira-kira duduk di kantor polisi sama duduk di hari akhirat, yang lebih gawat yang mana? Akhirat. Tapi bayangkan, kita enak-enak duduk di kantor polisi, ada yang seneng duduk di kantor polisi di sini. Kepingin roh. Ayo nggak tahu bisa mana. Ada yang seneng di sini. Beb, saya seneng beb, duduk di kantor polisi. Nggak ada. Tahu-tahu ada polisi lewat, kita enak-enak duduk. Siapa namanya? Fahmi Pak. Melo aku. Ayo ndredeg apa gak? Takok napa tak takok? Padahal belum tentu salah. Siapa namanya? Fahmi Pak. Melo aku. Noro. Oh, alamat. Salah apa? Takut. Apalagi di akhirat. Siapa namanya? Muhammad. Ngadeg. Ibu-ibu lo ya, aku lo ya. Takut.
Cuman ada satu nama, pemilik nama Muhammad yang gak punya rasa takut. Yauma la yukhzillahun nabi. Hari akhirat adalah hari di mana Allah tidak akan membuat sedih, kecewa Rasulullah. Adapun selain Rasulullah, walaupun namanya Muhammad, takut mereka semuanya. Kenapa? Para ambiya saja eling dusone, apalagi bukan para nabi. Takut, melok, adek. Takut. Tapi kata malaikat apa? Falyadkhulil jannah. Siapa namanya? Muhammad. Adek, mlebu surga. Ayo, mlebu surga. Kepingin saiki apa 20 tahun kas? Ayo. Kepingin saiki apa 20 tahun kas? Akarepe wis bebas. Lek saiki gak dolok Prancis Argentina kon. Jelas ya? Kira-kira seneng enggak? Takut tapi selamat. Sama seperti Anda keluar dari rumah naik sepeda motor, lupa nggak bawa SIM, STNK nggak bayar, pajeki SIM mati, pajeki plat motor juga mati. Takut. Tahu-tahu di tengah jalan ada cegatan, mati. Bowo. 1 juta metu gratis malah. Kenapa? STNK, pajak, plat kon. Tapi katanya polisi, kan kita takut, kemeringet. Aduh wis, alamat wis. Tapi katanya polisi terus. Apa nggak digas baru ngono? Langsung, hah? Terus, langsung selamat. Kasih tobo 1 juta traktiran moroan. Ayo. Bayangkan kalau ada orang di akhirat hari yang menakutkan, tapi berkat nama Muhammad justru masuk surga. Menyisakan pertanyaan. Beb, berarti mlebu surga gampang, Beb ya. Pokok bondo jeneng tapi mlebu surga iki, Beb. Lek mek bondo jeneng mlebu surga, Beb, masing sing wedok ibu-ibu kepengin diganti jenenge Muhammad, Beb. Pokok mlebu surga, Beb. Kalau ada orang namanya Muhammad tapi tidak belajar syariatnya Nabi Muhammad dan tidak meneladani Nabi Muhammad, atau ada orang tua punya anak Muhammad tapi nggak dididik dengan didikan ala Nabi Muhammad, itu namanya pemalsuan nama Muhammad. Bingung, salahmu ngatek kon, kepakai ngatek aman kon. Sallu ala Nabi Muhammad. Intinya saya bahas tentang kemuliaan namanya tok, baru namanya tok, belum rambutnya, belum akhlaknya. Wes luar biasa. Rasulullah SAW ini luar biasa. Mudah-mudahan ya duduknya kita malam hari ini, perjuangannya kita malam hari ini. Nama mungkin ada yang namanya Muhammad, anaknya kita, orang tuanya kita, semuanya mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan daripada Rasulullah. Sebagaimana beliau dimuliakan, kita dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana beliau tempatnya adalah surga, mudah-mudahan kita bukan hanya diantarkan untuk masuk surga, tapi duduk bersama Rasulullah SAW nanti ada di surga. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dikasih senang karena sebab duduknya kita sekarang. Mereka mendapatkan pahala sebagaimana kita mendapatkan pahala. Mereka mendapatkan rahmat sebagaimana kita mendapatkan rahmat. Mereka mendapatkan kelapangan dari kuburnya sebagaimana kita sekarang duduk dalam keadaan lapang. Sebagaimana kita sekarang duduk dalam keadaan terang. Mudah-mudahan mereka, orang tua kita, guru-guru kita, mereka semuanya mendapatkan terang di dalam kuburnya. Allah jadikan sebagaimana kita duduk sekarang ada di kebun-kebun surga, Allah jadikan kubur mereka adalah kebun daripada kebun-kebun surga. Adapun orang tua kita semuanya mudah-mudahan jadi orang tua yang panjang umur, sehat walafiat, orang tua yang solihin solihat. Kita sebagai anak pun menjadi anak yang barin barot, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, baik di masa hidup mereka maupun di masa wafatnya mereka. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dirasa terlalu panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, salah adab, sekali lagi untuk panitia saya mohon maaf, saya nggak bisa duduk, dengan segala hormat. Hadza minni wa hadza ma'aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.